Perhatian, konten ini mengandung hal-hal yang sensitif. Jadi buat kalian para penonton, tolong lebih bijak lagi dalam menontonnya. Selamat menonton. Selamat datang di War. Walau berbeda, apa salahnya saling rangkul. Mari kita saling rangkul, lupakan baku pukul. Telah bersama kita Gerard dari PBA. Gerard dari PBA, Ger ya? Gerard dari PBA. Kau nih Ger, banyak kali nih yang request lah kau nih. Kau nih udah terkenal kali, udah santer lah nama kau sebagai panglima perang lah, mesin tempur lah, apalah dibilang yang gila, tawuran lah katanya. Kau tuh merasa nggak diri kau kayak gitu? Merasa lah. Merasa ya? Merasa. Memang kau orang yang gila tawuran ya? Ya seperti itulah. Ya seperti itu ya. Jadi kalian pasti bertanya-tanya ya, kenapa aku kelihatannya hari ini sangat ganteng ya? Karena sangat ganteng ya kan, udah jelas aku berarti pakai baju PBA ya kan. Makasih kawan-kawan PBA semua udah ngasih baju hari ini untuk dipakai. Sama-sama. Ya, jadi buat kawan-kawan komunitas lain kalau mau ngasih baju sama aku sangat berterima kasih. Aku sangat minta juga baju kalian ya. Nih Ger, balik lagi ke cerita tawuran Ger. Kau nih tawuran sejak kapan? SMP atau SMA? Dari SMP udah tawuran aku. SMP emang udah jiwa tawuran ya? Jiwa tawuran. Jadi kau masuk, ini PBA terkenal di SMA 8 ya? Iya di SMA 8. Jadi kau masuk SMA 8 karena PBA atau bukan? Bukan. Bukan ya? Jadi dulu itu aku tuh dulu waktu SMP ada piagam basket lah. Aku dulu pemain basket. Jadi aku mau ke Jakarta, mau di sekolah di Katolik Don Bosco, di sana aku dapat beasiswa. Cuman karena tingkah laku aku yang dulu gila tawuran, jadi aku sempat masuk kantor polisi. Jadi aku nggak bisa melanjutkan ke sana untuk daftar ulang. Jadi kembali lagi kan jumpa sama tulangmu itu Pe. Ya. Tulangmu dulu komite sekolah kan, SMA 8 kan. Makanya kenal sama bos dulu. Berarti kau di SMA 8, masuk SMA 8 belum tahu kau PBA markasnya itu belum tahu ya? Belum tahu Masih sama buta sekali. ya? Masih buta. Masuk ke SMA 8 jumpa di PBA. Jumpa PBA lah. Itu kau masuk PBA ada nggak ospek-ospek gitu dari senior? Ada. Ada ya tuh. Kalau boleh tahu kawan-kawan di PBA kayak mana ospek? Wah dalam lah. Dalam ya? Dalam lah. Ngeri ya? Kan kita kan sama waktu itu ospeknya. Karena aku kurang nggak tahu lah di sini kan gitu. Jadi dulu kan air paret lah, air kencing lah, air ludah lah, kita harus minum sama-sama. Itulah arti solidaritas itu dulu kan. Itu memang jadi kawan-kawan kalau memang pun mau masuk ke suatu komunitas harus juga cintai komunitasnya dengan ikuti ospeknya. Bukan berarti itu salah, itu memang ajaran dari senior-senior. Betul. Jadi kalau kita bertahan di ospek itu mungkin kita akan bertahan jadi abang-abangan berikutnya. Iya. Jadi pertama kali kau tawuran di membawa nama PBA itu kapan? Itu di tahun 2012 itu baru Masih kelas 1 ya? Di sekolah ya? 3 di sekolah itu. Jadi dulu tuh kan Coba boleh tahu lawan siapa tuh? dulu pertama kali lawan, bisa sebut nama Boleh. sekolah? Itu pertama kali lawan Metris 2 itu. Lawan Metris 2 menang, baru sampai itu lawan Oh itu menang lawan Medis 2? Iya menang, orang itu bayar anak pang lah untuk lawan kan. Kami pada saat itu kan, kita pada saat itu SMK 4 juga, baru yang terakhir lah SMA 5. Lawan SMA 5. Nah disitulah masuk kantor polisi juga tuh. Itu kronologi kayak mana tuh? Kronologi di SMA 5. Jadi dulu kan kayak ibaratkannya ya namanya kayak kau diganggu gitu Ya. Ya apapun masalahnya, namanya jiwa masih jiwa labil ya kan. Ya udah serang Supaya kalian serang ke depan sekolahnya. di depan sekolahnya. Rupanya pada saat itu SMA 5 dia diserang SMA 8 ya kan. Jadi pada saat jam 2 artinya orang udah pulang, cuman ditahan kami tunggu rupanya jam 4 belum keluar juga orang itu, terangkat sama polisi dimasukkan ke SMA 5, dipukul lah aku di situ. Dan diangkat polisi ya. Diangkat polisi. Dan itu gol ya. Gol. Dan itu nggak membuat kau jerah? Enggak bakal juga buat aku ya. jerah. Kau memang udah jiwa tawuran kali ya. Iya. Tapi buat kawan-kawan SMA 5 ini bukan maksud memprovokasi ya kan. Itu kan kenangan Ini aja. hanya kenangan. Jadi ini hanya cerita ke belakang lah. Mari kita saling rangkul lah ke depannya ya kan. Betul. Biar adik-adik kita ini tahu sejarah, jangan ada korban-korban gol lagi ya kan Iya. gitu. Jadi udah masuk gol lah kau itu. Jadi nggak mau ada niat tobat itu nggak ada ya? Pada saat itu ya nggak ada. Nggak ada ya. Karena dalam
pikiranku pada saat itu ya ini untuk bendera ini, dan suatu saat bendera ini bakal ngangkat aku, bukan aku lagi ngangkat bendera gitu. Siap. Ya jadi ngomong-ngomong tawuran lah tuh, habis gol 2 ya kan. Setelah itu kok tawuran lagi? Tawuran lagi ya. Itu cerita menang dan kalah udah ada kan? Jadi kok menang-menang betul-betul mutlak, kira-kira menang ada nggak cerita menang kali? Kalau menang Betul ikan aku ada lawannya. nggak bisa, kalau kemenangan itu nggak bisa kita Klaim ya. iya kita klaim. Itu ibaratkannya ya udah kalau udah menang kan nggak tahu kita perasaan yang kita serang Ya, itu kan. bisa jadi dia nggak mau ngaku kekalahan kan. Karena kan udah sering juga kan kayak kita nyerang sekolah lain, baru itu pukul mundur sampai masuk ke sekolahnya juga kita. Tapi kita nggak ngeklaim itu menang, suatu kemenangan itu asik-asikan aja gitu kan. Namanya kan kita kan ya sesama gitu kan. Siap. Jadi kau nengok kawan-kawan sekarang yang masih tawuran di luar, apa pendapat kau? Kalau pendapat aku sih, ini pribadi aku Ya, pribadi dari Gerard ya kawan-kawan ya. Jadi gini, kulturnya itu kan gini, kita dari TK ke SD itu masih zaman kanak-kanak kan. Dari SD ke SMP itu masih dari anak-anak ke remaja. Dari SMP ke SMA itu dari remaja mau ke dewasa. Kan betul nggak? Betul. Jadi ibaratkannya kayak zaman kita dulu, kita masih ibaratkannya ada rasa ketakutan kita terhadap abang-abangan kita, ya kan? Kalau disuruh tawuran ya. Disuruh tawuran, ada rasa takut, ada rasa segan kita. Tapi kalau sekarang itu kayaknya konyol aja lah. Kalau sekarang konyol ya. Konyol. Dan mungkin saran buat abang-abangan yang megang komunitas, udahlah stop lah ya. Iya, kita mempunyai, ibaratkannya kita punya pengikut, kita punya masa, kita ibaratkan suatu yang influencer buat mereka. Influencer lah ya. Iya, buat mereka. Jadi ibaratkannya ya udahlah, Emang kalau adik-adik nggak suruh serang pasti serang pasti ya. serang. Ini kendali semua ada di abang-abangan. Abang-abangan. Tapi sekarang itu ibaratkannya kayak kita dulu nggak bisa toleransi, ibaratkannya harus ada keputusan dari abang-abangan untuk menyerang kan. Kita sendiri pun punya pemikiran sendiri untuk menyerang juga kan. Ya, namanya jiwa muda ya. Jiwa muda. Oke, tapi balik lagi lah tadi ke cerita tawuran ya. Pernah nggak kau tawuran tuh kayaknya kau bakalan mati hari ini tragedinya? Nggak bakalan kau lupa lah tuh kayaknya. Mati ya gue ya. Dia yang ngomong. Pernah nggak? Ada nggak? Pernah lah. Boleh nggak kau ceritain di sini? Kalau itu tentang pengkhianat lah. Pengkhianat ya mas. Pengkhianat. Jadi ada dulu kawan kita. Kawan ya awak kayak kau lah. Ya. Jadi aku lewat dari jalan rumahmu, tiba-tiba kau panggil aku. Siap. Gitu ya Pak, wajib aku berhenti, udah lama kita nggak Berhenti. jumpa. Rupanya di situ dikasih aku kepalaku pakai batu, dem. Oh itu rupanya dia manggil ada musuh di belakang nggak? Iya, dia bawa musuh itu kan. Ya. Dikhianati aku pada saat itu. Kawan-kawan itu tolong dihindari. Kalau memang kita saling nggak berkomunikasi lagi, kok bisa jangan dijual lah kawannya ya kan? Iya. Jadi baik lagi cerita tadi, ada musuh, kau dikasihkan batu gitu. Dikasih batu dari belakang, bam. Baru saat itu olengnya kan, Ya. oleng. Masih main gitu apa segala macam. Cuman posisi kan aku sendiri gitu kan, sendiri juga. Ya udahlah, terima apa hidayatnya lah ya kan. Nah, itu apa hal yang terjadi pas kau dipukul batu tuh? Masuk rumah sakit nggak? Masuk rumah sakit lah, Luka ya dalam ya. dalam juga lah. Jadi buat kawan-kawan memang gak ada gunanya ya boy ya, kalau tawuran ini ya. Kalau tawuran sih perbandingannya nih ya, Ya. dari ibaratkannya nggak ada guna atau ada gunanya. Kalau di masa SMA ya menurut aku nih ya, pribadi aku ya, di situ dia proses kedewasaan mereka untuk mencari yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya kan, kayak gini lah kita satu contoh. Kenapa sabu diciptakan? Nah, Berarti kan ada yang ingin membuat tuh benar ya gitu. Iya. Kenapa tawuran diciptakan? Mungkin ada yang mengklaim tawuran ini ajaran yang benar ya kan. ajang yang benar gitu. Tapi kan. dengan korban yang udah banyak kayaknya itu salah ya kan. Salah. Jadi mungkin menurut kau lah nih pemerintah juga harus campur tangan pemerintah ya kan. Harus sebenarnya sih semua lingkungan juga harus campur tangan dalam satu arti bahwasanya ini tawuran ini memang udah jadi ajas ibaratkannya kesukaan bagi semua golongan. Siap. Ya kan, satu sisi memang kita diajarkan untuk melindungi kawan kita, satu sisi lagi kita melindungi kawan kita dengan cara apa gitu. Siap. Nah, jadi balik lagi ke tawuran, tetap ini topiknya tawuran nih kok ngomong sama kau nih. Pernah nggak orang tua kau tuh tahu gitu kau ikut tawuran? Pernah lah, Pernah ya. cuman
dalam struktur keluargaku cuma satu, dibilang kau jangan pernah bawa ke rumah masalah, kau jangan pernah ngambil anak orang, kau jangan pernah pakai narkoba. Udah, yang lebihnya itu gas Masuk ya. masuk. Jadi kalau awak juga bukan di support orang tuaku untuk Tawuran ya, bukan tawuran, ya? bukan. Karena keinginan diri aja lah. Tapi kalau dari kenakalan yang lebih berbahaya kayaknya tawuran masih bisa di maafkan sama orang tua kok ya. Berantem kenakalan remaja. Iya, masih bisa daripada dimaafkan. narkoba gitu Daripada ya. narkoba gitu kan. Siap, ngerti. Tapi pun tawuran memang gak ada yang dampak baik buat kawan-kawan. Gak ada ya. dampak baik lah. Walaupun kau udah pernah juga ngerasain hal pahit ya. Alpahit. Hal pahit apa tuh? Hal negatif apa yang mau dapat dari tawuran? Mungkin rumah sakit, mungkin kereta hancur, apalah gitu. Iya, dalam arti gini ya. Aku pernah juga dikatakan seniorku bahwasanya kau jangan pernah kau jangan pernah masuk kantor polisi, kau jangan pernah masuk rumah sakit. Udah, karena apa? Kalau kau udah melewati ini semua, udah berarti kau memang udah sosok pemain. Jadi kau jangan lagi ke putih lagi lah. Kau memang udah hitam aja lah kau. Jangan setengah-setengah gitu. Kok udah masuk rumah sakit, udah masuk kantor polisi, ujung-ujungnya kita kuburan juga kan. Tapi sebelum masuk kita ke kuburan, kita harus udah sukses dengan pemikiran kita. Itu kan. Jadi buat kawan-kawan yang di luar sana, kalau memang bukan di sini basicnya ataupun memang suka ini, kalau bisa jangan lah ya. Jangan. Tapi ini ya, aku soal tawuran di kota Medan ini ya. Terlalu banyak yang ikut-ikutan gitu. Itu bukan pikiran orang itu sendiri. Itu atas landasan pemikiran orang lain. Itu ikut-ikutan. Karena apa? Baru-baru ini juga banyak juga korban-korban, terusnya di Medan ya, udah banyak korban-korban meninggal. Ada ini di Medan, ini bukan Jakarta, kan? Ya, siap. Jadi jangan ikut-ikutan lah. Jangan pernah ikutin kultur Jakarta ya. Iya, kultur Jakarta. Baru-baru ini kan ada video yang viral bahwasanya di Johor kalau nggak salah, orang itu bawa kelewang apa segala macam. Tawuran nggak bawa banci, itu bawa kelewang. Tawuran itu main fight kita pakai tangan kita. Gak ada itu lempar batu, kita main fight pakai tangan. Ya, tapi kalau solusi kau pribadi lah, nengok kayak mana biar tawuran ini bisa berhenti di kota Medan. Mungkin yang macam cerita kau bilang tadi, kau bakalan main MMA mungkin, kan? Iya, itu. Karena kau suka jiwa kekerasan, kau bakalan daftar MMA ini ya. MMA bulan 2. By the way, kawan-kawan, Gerard bakalan main MMA ya. Iya, Mungkin itu solusi juga Gerard kan. Kalau kawan-kawan yang suka bela diri, ikutin aja atlet-atlet itu ya kan. Iya. Nah, MMA, taekwondo banyak, jadi nggak usah meresahkan warga gitu. Betul. Ya. Di situ aku boleh berpikir ya, kau manfaatin ini mungkin. Iya. Ya. Jadi pernah juga gini, Pis. Pada tahun 2019 itu Polrestabes Medan mengundang seluruh panglima perang, ketua-ketua komunitas-komunitas. Dan cuma satu, aku yang nggak datang pada saat itu. Karena apa? Masih pemikiran aku itu bahwasanya Masih ingin tawuran ya. pengen. Tapi sekarang kalau memang diundang siap ya. Siap lah untuk menolak tawuran ya. Menolak tawuran tuh siap lah. Makanya hadir di Ya semoga konten inilah mewakili siap komunitas nih kecil-kecil dulu ya kan. Nanti kita buat acara bisa ya kan, mau tahu kumpul-kumpul panglima-panglimanya atau kepala-kepalanya. Jadi nanti kan mungkin didengar adik-adikan kita nih, apa saran kau untuk adik-adik yang masih tawuran nih? Mungkin di PBA sendiri ataupun komunitas lain. Iya, saran aku sih gini ya. Sebenarnya kalian tawuran ini memang salah. Cuman ada alasan yang tepat kenapa tawuran itu tetap berlangsung. Mungkin pertahanan diri. Satu, yang kedua itu untuk pendewasaan diri. Karena di masa SMA itu adalah masa paling sangat menyenangkan. Ya. Betul nggak? Kan? Satu maju semua, ikutan ya kan. Nggak sangat menyenangkan dalam arti bahwasanya ya inilah momen kita. Siap SMA kita kuliah. Belum tentu Ya, lebih rata-rata sih asik. mungkin kalau kan? anak-anak SMA ini kalau udah makin naik udah nggak bakalan tawuran lagi rata-rata. Betul. Jadi mungkin buat adik-adik ini udahlah cukup abang-abangan aja tawuran, nggak perlu lagi kalian tawuran. Iya, karena di sini pun ibaratkannya senior kau itu udah nyaman gitu. Ya. Kenapa harus kalian lagi gitu kan? Siap. Bagusan main ngeband. Apa gitu. Tahapan buat baksos komunitasnya. Betul. Ya kan? Jadi nih aku juga tahu-tahu info dari PBA ya kan. Kan kemarin PBA juga ada masa-masa kelam dia. 2015 pernah masuk TV nasional 14 ya. Dari TV nasional TV One tuh nih mungkin ada video yang kita taruh. Sejumlah anggota geng motor langsung lari tunggang langgang saat akan disergap warga. Sejak beberapa bulan terakhir, kebrutalan geng motor di Medan, Sumatera Utara kerap meresahkan masyarakat. Bahkan tidak jarang anggota geng motor ini melakukan perampokan terhadap pengguna sepeda motor. Dari Medan, Sumatera Utara, Budi Satria, TV One mengabarkan.
Itu kayak mana kronologinya itu? Kronologinya pada saat itu Nah. 17 Agustus Hmm. tahun 2014. Jadi pergi konvoy keliling Medan gitu kan. Ya. Posisinya pada saat itu ada acara di Lanut. Di Polonia ya. Iya, Lanut itu kan apa namanya itu? Parkiran Polonia apa namanya? Parpol. Parpol ada acara di situ. Jadi cuma mau lewat aja lah di situ. Rupanya ya tau lah kalau udah konvoy ini kan kalau udah banyak kan strong kan sendiri ciut nih. Jadi pada saat itu gak senang karena mereka pakai baju ormas. Kenapa ini ada apa gitu kan? Udah. Habis itu kan Apis yang jatuh pada saat itu. Ya, kan? Siap. Apis jatuh pada saat Di itu. situ kita juga ada korban tuh ya. Ada korban sampai di situ kan, sampai masuk TV. Oh itu gelisah kali, orang tua pasti gelisah lah, kayak termasuk aku gelisah kali lah orang tua. Dan situ anggota kami ada yang nak pijak katanya 8 orang sidoli kan. Iya. Itu ya sampai masuk kantor kepala sekolah juga kan besoknya kan. Tapi kalau kawan-kawan yang mungkin mengingat cerita itu atau dari pihak sebelah, ini bukan maksud memprovokasi sekali lagi ya. Bukan lah, Ini hanya mengenang biar adik-adikan kita tidak mengikuti. Karena semua soal-soalan tawuran itu nggak ada dampak positifnya kawan-kawan. Sekali lagi aku ingatkan itu semua itu hal negatif. Jadi ini juga berita yang heboh lah beberapa tahun kebelakangan, penculikan PBA terhadap siswa MAN. Mungkin dari komunitas sebelah lah itu. Itu kayak mana kronologi lagi itu. Jadi pada saat itu memang ya namanya masih labil juga kan. Nah, semua itu kelabilan ya semua itu. Kelabilan. Nyari jati diri. Nyari ya? jati diri di masa SMA kan. Nah, mungkin kalau orang-orang itu menonton sekarang, apa mau kau bilang? Bahwasanya gini, terjadinya komunitas yang ada di Medan ini atas dasar unsur sakit hati menurut aku. Iya, jadi orang itu mempunyai komplotan untuk menghancurkan suatu komunitas. Ya di sini ya menjelaskan bahwasanya Glenn hidup dengan pikiran sendiri. Ya. Bukan karena bayangan orang lain. Jadi kalau Glenn mau tawuran itu kan pikiran Glenn sendiri. Bukan kembara didoktrin orang lain. Bukan didoktrin orang lain. Iya, itu bukan, masalah yang lalu. Bukan juga masalah sejarah ya. Bukan masalah sejarah tidak pernah bohong kan. Ya jadi mungkin buat kawan-kawan yang MAN di sana di sebelah tongkrongan sebelah, kami sini mungkin menyatakan tolak tawuran. Mungkin kawan-kawan di sana kalau dengar bisa mungkin duduk di sini ya kan. Berada di konten ini kita akan mungkin saling merangkul ke depannya. Mari kita stop tawuran, kita didik adik-adikan kita jangan tawuran lagi. Nah, ini kayak kita udah mungkin di ujung-ujung cerita lah ya. Jadi semua masa kelam udah kita pulih atau inilah kenapa kau menyatakan sikap berhenti kau tawuran? Udah lah, kayaknya udah masa kuliah habis nih. Kayaknya sebenarnya enggak, aku di sini datang ibaratnya endingnya bahwasanya aku menceritakan tawuran itu ada benarnya ada salahnya menurut aku ya. Menurut aku pribadi ya. Karena pada saat tawuran itu kita bukan di masa kita kuliah, bukan. Di situ udah pemikir semua. Kita masa SMA untuk mencari jati diri, gitu kan. Yang buruknya tawuran ini karena dilandasi pemikiran orang lain. Jadi kau korban, yang atasan kau ini, senior kau ini, dia yang dapat hasil dari tawuran kau tadi. Nama, pasti kan? Pasti. Nah, itu kegoblokan sekarang. Nah, jadi buat abang-abang senior sekali lagi jangan dimanfaati adik-adikan itu. Jangan dimanfaati. Naikkan nama abang-abang senior ya. Kalau ibaratkannya ya kayak aku punya masa. Ya, masa kan pasti ada apanya, zamannya ya kan. Dan mungkin kau di sini mungkin mau klarifikasi Ger. Soalnya kalau katanya PBA tawuran, kau di situ ikut siap ada tawuran. Dan mungkin kau mau klarifikasi, bosnya kau nggak siap tawuran PBA kau ikut ya. Betul. Mungkin kawan-kawan yang dengar ini Gerat kita sendiri siap penyerangan, mungkin adik-adikan tuh yang nyerang ya. Betul. Dan nggak mungkin setiap hari kau tawuran kau ikut ya. Nggak mungkin dong. Kita kan punya kerjaan masing-masing. Ya, jadi buat kawan-kawan tolong jangan. Udahlah kalau orang mau berubah jangan disenggol-senggol lagi. Janganlah. Itulah mungkin. Pesan singkatnya itulah. Jangan kalau orang udah dewasa, udah mau berubah disenggol-senggol lagi, pasti pun makin panas lagi. Itulah mungkin gesekan itu yang membuat orang susah untuk berhenti tawuran. Betul. Ya, kalau orang udah nggak jual, nggak usah lah. Mau dipancing-pancing biar dia jual, nggak usah lah. Marilah kita dengan konten ini kita saling rangkul. Jadi ini kedepannya kalau boleh tahu PBA akan membuat hal positif apa nih? Satu sisi kan ini kan gara-gara COVID juga kan. Ya. Kita punya juga pemikiran untuk nyumbang yatim piatu juga. Ya. Jadi
karena ada covid nih, jadi kita umumkan niat dulu Untuk selesaiin covid ini dulu. ya. Tapi kita juga buka ibaratkannya gini Pis, bahwasanya PBN bukan tawuran aja gitu kan, kayak kau entertainment ya kan, Mungkin kita sokong adik-adik ini di bidangnya masing-masing. bidang masing-masing tapi dengan nilai yang positif. Kayak baru-baru ini kan aku buat juga normalis boring, Ben ya. geografi. Disitulah kita mengungkapkan perasaan kita, ya kan, dengan cara Mungkin positif. komunitas lain mungkin bisa turnamen futsal, Bisa, main Mobile bisa. Legends gitu Bisa. ya, bisa. Jadi Itu pemersatu untuk komunitas mempersatu ini ya. komunitas dan untuk menghindari tawuran itu tersebut. Jadi ada nggak coach of the day kau terakhir ini banyak ditunggu-tunggu orang nih kok di video. Ya, aku sih cuma bilang gini aja lah. Apa tuh? Tua itu pasti, Nah. dewasa itu pilihan. Maka kau harus berjalan dengan pemikiran kau sendiri tanpa bayangan orang lain. Sebab kau mati dengan pemikiran kau, bukan bayangan orang lain. Jadi segitu aja konten kali ini dengan cerita-cerita Gerard yang sangat mengerikan lah, dampak negatif semua Ger ya. Ya, nanti Pak. Karena tawuran ini kalau nggak rumah sakit, kuburan, kantor polisi. Kantor polisi. Itu aja 3 ya kawan-kawannya. Jadi singkat cerita sampai sini aja konten war. Aku Hafiz Nasution undur diri dan Gerard Pananiang Siregar dari PBA undur diri. Aku ucapkan salam war. Tawuran.